Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Prapaskah yang keempat. Ya, warna liturgi sedikit berbeda. Saya menggunakan pakaian liturgi berwarna merah muda atau pink. Hari Minggu Prapaskah juga disebut sebagai hari Minggu Letare atau hari Minggu Sukacita. Di tengah masa pertobatan, masa Prapaskah ini, kita diajak untuk merayakan Minggu Sukacita. Kira-kira mengapa kita harus atau gereja merayakan hari Minggu Letare, hari Minggu Sukacita ini? Kita tentu bertanya dan melihat, bukankah masa Prapaskah itu adalah masa bagi kita untuk prihatin, masa bagi kita untuk berpantang, masa bagi kita untuk berpuasa. Maka kemudian seringkali puasa dan pantang itu identik dengan perasaan sedih, perasaan merasa bersalah gitu mungkin. Bisa juga kemudian menampilkan wajah yang muram gitu ya, karena sedang berpuasa Romo, sedang berpantang Romo, sedang tidak merokok Romo, sedang mengurangi ini itu dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan wajah kita, keprihatinan dalam pantang dan puasa. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita harus bersukacita di tengah masa pertobatan ini? Sukacita yang dimaksudkan di sini adalah sukacita bahwa kita boleh melangkah lebih jauh, paling tidak setengah perjalanan dalam masa Prapaskah ini. Mengapa kita perlu bersukacita? Ya, karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri kita. Masa pertobatan, masa Prapaskah ini adalah masa yang harus kita jalani dengan sukacita. Bukan lalu pantang dan puasa kemudian kita tidak menjalaninya dengan semangat, merasa loyo, merasa kurang bersemangat dan seterusnya. Masa Prapaskah, masa pertobatan ini adalah masa di mana kita harus sungguh-sungguh menunjukkan sukacita kita sebagai orang beriman. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Minggu Prapaskah keempat ini lebih jauh kita patut bersukacita karena kita semua masih diberi kasih karunia yang begitu luar biasa oleh Tuhan. Allah itu begitu mencintai dan mengasihi kita manusia. Bahkan seringkali kalau dalam pengalaman hidup kita mengalami situasi yang sulit, masalah persoalan yang kita hadapi, terkadang Tuhan itu tetap menunjukkan cinta dan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Di tengah situasi dunia sekitar masyarakat yang kadang tidak jelas, tidak memberikan harapan, seringkali Tuhan tetap berbicara banyak dalam pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, di tengah situasi sulit, di tengah masalah dan problem yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, kita patut bersyukur. Kita patut berterima kasih dan bersukacita karena kasih karunia Allah itu terus-menerus diberikan kepada kita. Romo, bagaimana mungkin saya bersukacita dan bersemangat? Toh saya juga kesulitan dalam hidup setiap hari. Saya sakit terus-menerus dan tidak kunjung sembuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
Kalau kita hanya memandang dan melihat apa yang kita alami, mungkin kita bisa jadi berpikir demikian. Seringkali kita kurang mampu untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin kurang beruntung, yang mungkin masih lebih baik dari yang kita alami. Maka saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk sekali lagi bersyukur, bersukacita karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Paling tidak alasan kita bersyukur pagi hari ini, Bapak Ibu kita semua masih bisa bangun tidur. Coba kalau tidak bisa, kita bingung. Inilah alasan mengapa kita harus bersukacita dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk datang ke gereja dan berdoa bersama. Ini adalah kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Kita masih diberikan udara yang segar, diberikan cuaca yang baik dan seterusnya. Inilah alasan bagi kita untuk bersyukur. Bahkan seringkali Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita mungkin misalnya di tengah jalan kemudian jatuh gitu ya misalnya, seringkali kemudian kita mengungkapkan ya untung ya cuma jatuh gitu loh. Padahal ya jatuh kan sakit gitu loh. Naik motor kemudian nyerempet, untung ya cuma nyerempet gitu. Ya, itu bukankah pengalaman-pengalaman di tengah situasi buruk pun kita masih bisa mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa merasakan dan mengalami bahwa kasih Allah itu memang kekal. Kasih Allah itu memang abadi. Allah itu mencintai dan mengasihi manusia itu sejak awal mula penciptaan. Sejak kita manusia diciptakan itu, kasih Allah itu diberikan kepada kita. Dan kasih Allah itu tidak luntur, tidak hilang sampai pada akhir. Maka kemudian ketika kita melihat kembali awal penciptaan manusia, ketika manusia diciptakan oleh Allah, dikatakan di situ bahwa kita itu diciptakan secitra, serupa dengan Allah. Artinya bahwa ya kita diciptakan itu sungguh-sungguh gitu loh. Karena secitra, serupa dengan Allah. Dan kemudian kita diberikan kebebasan untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya itu diserahkan kepada kita manusia untuk mengelola dan menguasainya. Maka apa yang sudah dimulai oleh Allah sejak awal mula itu terus-menerus diberikan kepada kita manusia sampai akhir. Injil hari ini menceritakan seorang bernama Nikodemus, seorang Farisi, seorang pemimpin Yahudi, seorang yang terkemuka di kalangannya. Di situ Yesus berbicara tentang dirinya sebagai anak manusia yang harus ditinggikan. Artinya anak manusia yaitu Yesus Kristus yang harus tergantung di atas kayu salib. Yesus Kristus yang harus menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya sampai wafat di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka kemudian kalau kita melihat dan memandang salib, tidak lain adalah puncak dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Salib kemudian menandakan bahwa inilah bukti nyata bahwa kasih karunia Allah itu dinyatakan kepada kita manusia. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib mengungkapkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kasih kepada kita yang lemah, yang berdosa, yang seringkali mengingkari Tuhan. Maka kalau kita merenungkan dan memandang salib, anak manusia yang ditinggikan di atas kayu salib, berarti kita melihat dan merasakan
Yesus sendiri yang memberikan hidupnya kepada kita manusia. Dan inilah kasih yang luar biasa. Maka di dalam Injil Yohanes juga dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dikatakan di dalam bacaan Injil hari ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka seluruh hidup Yesus dan terutama kematiannya sekali lagi adalah ungkapan yang kuat akan kasih Allah bagi dunia dan bagi kita masing-masing secara pribadi. Kita bisa merasakan dan mengalami itu dalam pengalaman hidup kita. Kalau dalam bahasa Rasul Paulus, dia mengatakan, aku hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus adalah kasih karunia Allah yang terbesar bagi dunia yang diberikan kepada kita. Kalau kita melihat pengalaman hidup Paulus yang semula adalah orang yang menganiaya pengikut Kristus, orang yang berdosa, tetapi kemudian dipilih Allah, dikasihi oleh Allah, dan dijadikan orang yang sungguh unggul dalam mewartakan kasih karunia Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini selanjutnya mengatakan kepada kita bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Yesus, Tuhan kita itu datang di antara kita bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, bukan untuk mengutuk kita, tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Meskipun memang seringkali cara yang dipakai oleh Tuhan itu memang tidak selalu cara yang baik-baik saja. Sama seperti Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin ketika memberikan perhatian sikap kepada anak-anak, atau Bapak Ibu guru memberikan perhatian kepada murid-muridnya, tentu tidak selalu dengan cara yang halus dan dengan cara yang baik-baik saja. Seringkali penuh dengan ketegasan atau mungkin sesekali marah tetapi untuk kebaikan. Tetapi yang jelas bahwa Allah Tuhan kita itu juga demikian. Dia digambarkan sebagai Allah yang begitu berbelas kasih, Allah yang begitu mencintai kita manusia. Mungkin Bapak Ibu masih ingat perumpamaan tentang bapak yang berbelas kasih atau anak yang hilang. Ada bapak yang punya dua anak yang kemudian meminta warisan, yang satu pergi berfoya-foya dan menghabiskan uang yang diminta dari bapaknya. Kemudian dalam perjalanan waktu akhirnya apa? Si bungsu ini kemudian menyadari dan menyesali bahwa dia telah berdosa kepada bapaknya. Dia menyadari itu, kemudian dia pulang kembali ke rumah menemui bapaknya. Apa yang terjadi? Sang bapak tidak pernah bertanya kepada anak itu, dosamu apa saja? Kamu telah berbuat apa saja? Kamu kemana saja? Sang bapak tidak pernah menanyakan itu di dalam bacaan Injil. Tetapi yang dilakukan kemudian adalah mengajak orang-orang di rumahnya, para hamba-hambanya, untuk mempersiapkan dan mengadakan pesta. Tuhan tidak pernah menghakimi kita manusia yang lemah dan berdosa. Tuhan senantiasa memandang dan memperhatikan seberapa besar niat kita manusia yang lemah dan berdosa ini untuk datang kepadanya. Maka jangan ragu-ragu untuk menerima rahmat sakramen tobat. Pertobatan inilah yang mengantar kita kepada keselamatan. Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua menekankan juga kepada kita bahwa kasih Allah yang hadir dalam diri Yesus itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Diberikan secara cuma-cuma. Kasih itu tidak harus kita usahakan. Kasih itu bukanlah hadiah atas apa yang kita lakukan. Paulus mengatakan, karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman dan bukan hanya karena hasil usahamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita terima dari Allah ini adalah kasih karunia cuma-cuma yang diberikan kepada kita. Bukan semata-mata karena apa yang kita lakukan, karena usaha dan kebaikan kita, tetapi lebih-lebih karena kasih karunia yang diberikan cuma-cuma. Maka tidak peduli siapa atau apa yang kita lakukan dan terjadi di dalam hidup kita, Tuhan memperhatikan kita manusia yang lemah dan berdosa ini dengan cinta yang luar biasa. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apa yang perlu kemudian kita lakukan dalam menghidupi dan melanjutkan perjalanan iman kita, terutama dalam masa pertobatan, masa prapaskah ini? Kita diajak untuk bersemangat kembali dan penuh sukacita menyambut kasih Allah yang terus diberikan kepada kita. Ajakan dalam bacaan Injil hari ini adalah ajakan bagi kita untuk kembali berjalan di dalam terang Tuhan. Marilah berjalan menuju cahaya. Terang telah datang, cahaya itu telah datang ke dunia. Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri yang hadir menunjukkan terang itu, menunjukkan kasih yang luar biasa itu kepada kita. Maka bagi kita orang yang beriman adalah ajakan bagi kita untuk kembali kepada terang. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seringkali kegelapan, gelap itu menandakan dosa, menandakan kejahatan. Maka dikatakan barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang, membenci cahaya, dan tidak datang kepada cahaya itu. Kita mungkin menyadari itu bahwa seringkali ya kejahatan itu, dosa itu dilakukan ya di dalam kegelapan. Maka ajakan bagi kita adalah ajakan kembali berjalan di dalam terang, berjalan menuju terang. Tuhan menghadirkan, mewartakan terang, mewartakan sukacita, dan inilah yang harus kita harapkan, kita impi-impikan di dalam hidup kita. Bukankah kita menyadari bahwa tujuan hidup kita manusia itu adalah mencapai yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa? Ya, kebahagiaan kekal. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, saya kira. Dan kebahagiaan itu tidak hanya di dunia ini, tetapi kebahagiaan sampai akhir. Dan inilah yang juga ditanyakan Nikodemus dalam Injil hari ini. Apa arti hidup kekal? Kalau kita mau berpaling dari kegelapan, berpaling dari dosa menuju kepada keselamatan, yaitu terang dan cahaya Tuhan, maka kita berupaya dan mencapai, mengharapkan yang namanya kehidupan kekal. Masa pertobatan, masa prapaskah ini mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan, kepada Sang Terang, kepada kasih dan keselamatan. Maka mari bersama-sama kita ya memperbaiki sikap perbuatan kita yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya kira banyak cara, dan siapapun kita serta apapun tugas dan tanggung jawab kita layak untuk berubah menjadi lebih baik. Sekali lagi seperti kisah di dalam Injil di mana Nikodemus yang malam-malam datang kepada Yesus, dia datang dari gelap menuju kepada terang, dia ingin berubah, memperbaiki seluruh hidupnya. Maka ajakan bagi kita pada masa prapaskah ini adalah memperbaiki hidup, memperbaiki diri, memperbaiki kata dan perbuatan kita, sehingga akhirnya kita mengalami yang namanya keselamatan, sehingga akhirnya kita sungguh hidup di dalam terang Tuhan, bukan terus-menerus tinggal di dalam kegelapan dosa kita. Kita yang lemah dan berdosa senantiasa dikasih Tuhan dan diberi kesempatan untuk bertobat. Maka
Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan ini.